Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar yang hari ini diwakilkan oleh Kasubag Tata Usaha Bapak Haji Muhammad Rusdianto, SE, SPDI, MAP. Yang kami hormati Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah dan para pimpinan pusat MTA. Dan yang kami hormati pula segenap tamu undangan dan para pimpinan MTA. Dan yang kami banggakan dan yang kami sayangi, para peserta aksi dan Al-Husna tahun 2024. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat dan juga rahmatnya. Kita hari ini bisa diperkenankan untuk berjumpa dalam Grand Final Al-Husna dan aksi tahun 2024. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan pula ke Nabi Muhammad SAW atas pedoman hidup yang beliau contohkan. Kita bisa menjalankan syariat Islam hingga hari ini dengan benar. Hadirin yang kami hormati, sebelum memulai acara, izinkan saya Wahid Arifuddin untuk memandu jalannya Grand Final aksi dan Al-Husna hari ini. Berikut susunan acara Grand Final pada kesempatan hari ini. Yang pertama, pembukaan. Selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Selanjutnya, laporan ketua panitia. Acara berikutnya, sambutan ketua bidang pendidikan. Acara berikutnya, sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama yang pada kesempatan kali ini diwakilkan oleh Kasubag Tata Usaha Bapak Haji Muhammad Rusdianto, SE, SPDI, MAP. Sambutan yang berikutnya yaitu dari pimpinan pusat MTA, Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah. Acara berikutnya, pembukaan Grand Final aksi dan Al-Husna tahun 2024. Dan yang terakhir, yakni penutup. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, mari kita buka dengan basmalah. Berikutnya, mari kita ikuti menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin, dimohon berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara berikutnya, laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Ustadz Suprapto, STHI, MPI. Kepada Ustadz Suprapto, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala ta'ala auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini diwakili oleh beliau Muhammad Rusdianto sebagai Kasubag Tata Usaha. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojogedang. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Mojogedang. Yang kami hormati Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah Al-Semhum dan segenap jajaran pengurus pusat Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran Surakarta, segenap ketua-ketua perwakilan yang hari ini berkenan hadir atas undangan panitia. Yang kami hormati seluruh rombongan, ketua-ketua rombongan hafilah dari berbagai perwakilan seluruh Indonesia yang hari ini hadir memenuhi undangan sebagai finalis di aksi dan Al-Husna pada tahun ini. Serta anak-anakku semuanya, baik yang masih SD, kemudian remaja-remaja kami yang sudah SMP, SMA, yang hari ini mewakili perwakilannya untuk hadir memberikan terbaik nanti sebagai finalis di setiap kategorinya. Kita bersyukur kepada Allah pada hari ini agenda yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik. Kami tentu sangat mengapresiasi seluruh kerja dari panitia, baik yang dari Al-Husna maupun yang dari aksi. Karena ternyata hari ini adalah awal ada penggabungan dua event nasional di majelis kita yang sifatnya remaja dan masih yang anak-anak. Ini tidak mudah. Dulu kita gabung satu agenda namanya Al-Husna. Tetapi untuk hari ini di pondok pesantren MTA ini, di halaman sekolah gedung Al-Azhar ini, ada penggabungan dua event nasional, aksi dan Al-Husna. Tentu ini tidak mudah, karena dari berbagai komunikasi yang dibangun dengan kebersamaan kemudian harus di mix, dan alhamdulillah Allah memberikan kemudahan-kemudahan itu sehingga hari ini insya Allah akan terselenggara aksi dan Al-Husna 2024 di Pondok Pesantren MTA ini. Kami sebagai laporan menyampaikan bahwa ada dari 13 kategori. Ada yang khutbah, ada yang khot, ada yang kemudian tartil, ada yang hafalan, ada yang mewarnai. Semua dalam rangka bagaimana kita bisa memberikan satu bentuk apresiasi kepada putra-putri warga Majelis Tafsir Al-Quran ini untuk berkreasi, untuk menyalurkan bakatnya. Kemudian ajang silaturahim di setiap cabang, karena berjenjang dari cabang kemudian perwakilan sampai kemudian sekarang di pusatnya, agar bisa memahami bahwa apapun kegiatan di majelis ini sebagai satu rangkaian dakwah kita, dakwah Islamiyah menyebarkan Quran Sunnah ini di tengah masyarakat kita, apalagi khususnya yang masih menengah dasar dan atas. Ini yang kemudian menjadi satu perhatian dari Bapak Pimpinan Pusat, sehingga
pemuda-pemuda Majelis Tafsir Al-Quran, pemudi-pemudinya bekerja sama bagaimana di bawah bimbingan dari pimpinan pusat mampu menyelenggarakan satu event besar yang kemudian di dalamnya menjadi wadah silaturahim putra-putri warga Majelis Tafsir Al-Quran secara nasional. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam acara ini. Kami juga tentu mohon maaf untuk hal-hal yang kurang berkenan dalam penyambutan kami dan tempat yang mungkin kurang representatif dalam acara yang sebesar ini. Pun demikian, inilah kemudian yang sudah dilakukan oleh panitia secara maksimal, mudah-mudahan bisa dimaklumi adanya. Dan yang terakhir tentu kami mengucapkan selamat untuk berkonsentrasi di ajang Al-Husna dan aksi ini di tingkat nasional, mudah-mudahan menjadi yang terbaik, menunjukkan yang terbaik sehingga nanti bisa menjadi satu legacy bagi masing-masing perwakilan. Karena lebih dari 32 saja yang perwakilan yang di aksi yang masuk ke final ini tentu sudah luar biasa. Ada lebih dari 32 kota kabupaten yang mengirimkan kontingennya untuk di konsentrasi aksinya. Apalagi Al-Husna yang sudah dari Takengon Aceh sana, sudah dari cabang secara online dan sampai Papua, kemudian ada di sekarang adalah yang mewakili masing-masing perwakilannya untuk final di hari ini. Kami kira ini yang bisa kami sampaikan. Selagi terima kasih untuk semua dukungan dari pimpinan pusat dan seluruh kerjasama panitia. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita kerjakan ini. Akhirul kalam, bila taufik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Suprapto STHI MPI atas laporannya. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Ketua Bidang Pendidikan MTA yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Heru Siswanto. Kepada Ustadz Dr. Andes Heru Siswanto, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasubag Tata Usaha Bapak Haji Muhammad Rusdianto SPD SEMAP, yang saya hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Mojogedang, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sutarmin SAG selaku penyuluh fungsional, yang saya hormati Bapak Kapolsek Mojogedang atau yang mewakili, yang saya hormati Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah beserta segenap pimpinan pusat yang berkenan hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, yang saya hormati segenap pimpinan perwakilan, pimpinan cabang, dan sudah barang tentu Bapak Ibu, para asatidz dan ustadzah, serta anak-anak sekalian peserta Grand Final aksi dan Al-Husna di tahun 2024. Kami atas nama Bidang Pendidikan Majelis Tafsir Al-Quran menyampaikan selamat kepada panitia yang sudah dapat menyelenggarakan acara yang cukup meriah pada penghujung akhir tahun 2024. Dan pelaksanaan di Pondok Pesantren MTA di Mojogedang ini menjadi suatu momen yang mudah-mudahan menjadi suatu momentum bagi pembinaan terutama generasi tunas dan generasi remaja di Majelis Tafsir Al-Quran. Dan kita berharap bahwa tunas-tunas
kader Majelis Tafsir Al-Quran beserta para remaja dan para pemuda ini bisa kita gembleng, kita pupuk, kita bina sedini mungkin sehingga anak-anak sekalian menjadi anak-anak di era milenial ini menjadi suatu pribadi yang kuat dan tangguh untuk menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Bapak sekalian yang saya hormati, kami atas nama bidang pendidikan juga menyampaikan terima kasih segala usaha yang sudah dilakukan oleh panitia sehingga terselenggara Grand Final Aksi dan Al-Husna di tahun 2024. Dan kepada segenap peserta anak-anak sekalian, kami sampaikan selamat bertanding sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kami cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Dr. Andes Heru Siswanto untuk sambutannya. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar yang pada kesempatan kali ini diwakilkan Kasubag Tata Usaha Bapak Haji Muhammad Rusdianto, SE SPD MAP. Kepada Bapak Haji Muhammad Rusdianto, SE SPD MAP, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Yang terhormat Ketua Pimpinan Pusat Majelis Tafsir Al-Quran Ustadz Nur Khalid Saifullah beserta jajarannya, yang kami hormati Kapolsek Mojokedang, yang kami hormati dan Ramil Mojokedang, yang kami hormati Kepala KUA Mojokedang, dan yang kami hormati dan kami banggakan peserta Al-Husna dan aksi beserta kafilah se-Indonesia yang berbahagia. Yang pertama tentu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi siang hari ini kita dapat bermuajahah, dapat bertatap muka dalam kegiatan Grand Final Al-Husna dan aksi Majelis Tafsir Al-Quran se-Indonesia tahun 2024. Yang pertama tentu kami mohonkan izin Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar, Bapak Dr. Hidayat Mashkur, SAG MSI, yang pada kesempatan hari ini belum bisa hadir secara pribadi karena sudah ada agenda yang sudah tersusun sejak sebulan yang lalu, sehingga beliau mohon maaf izin pada Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian dalam kegiatan pagi hari ini. Dan tentu kami yang ditugaskan untuk mewakili beliau mohon maaf apabila nanti dalam kami menyampaikan tidak seperti yang beliau Bapak Dr. Hidayat Mashkur. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian serta anak-anakku, yang pertama kami sampaikan bahwa tentu kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Majelis Tafsir Al-Quran yang sudah bersinergi dengan kami membangun peradaban Islam khususnya di
Mojogedang ini sampai nanti tentu cita-cita kita seluruh dunia. Yang kedua, perlu kami sampaikan bahwa di dalam Kementerian Agama kami ada beberapa seksi, sekaligus ini kami sampaikan sosialisasi. Jadi di dalam Kementerian Agama ada beberapa seksi, salah satunya adalah seksi pendidikan agama dan keagamaan Islam. Di sana membidangi tentang Taman Pendidikan Al-Quran atau sekarang lebih familiar dikatakan sebagai Lembaga Pendidikan Al-Quran, LPQ. Kemudian ada madrasah diniyah, ada pondok pesantren serta guru-guru pendidikan agama Islam yang mengajar di seluruh sekolahan tingkat SD sampai SLTA. Kemudian kami juga ada seksi penyelenggaraan ibadah haji, kemudian ada seksi bimbingan masyarakat Islam, kemudian ada penyelenggara zakat wakaf, kemudian ada Subak TU, sekretariat. Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku sekalian yang berbahagia, tentu kegiatan ini kami berharap tadi sudah sampaikan panitia, sudah terseleksi lewat masing-masing cabang perwakilan, dan nanti pada hari ini nanti kami berharap kesempatan ini benar-benar dimanfaatkan sebaik-baiknya, khususnya nanti untuk kejuaraan ini di tingkat di Majelis Tafsir Al-Quran sendiri. Perlu kami sampaikan selain di ini anak-anakku sekalian, anak-anak juga bisa nanti berlomba di tingkat kabupaten. Kalau tingkat TPQ ini biasanya nanti ada festival anak soleh. Ya, festival anak soleh nanti bidang yang dilombakan sama dengan teman-teman sekalian. Ada hafalan Quran, ada tartil Quran, kemudian ada gambar kaligrafi, ada pidato dan lain sebagainya. Saya yakin juga hampir sama dengan ini, sehingga kami berharap nanti akan muncul kader-kader anak-anak sekalian di kategori ini. Tadi disampaikan kategori ini ada dari tingkat SD maupun dari SLTP. Kami berharap ini jadi momentum anak-anakku sekalian. Jadi dalam sejarah tergambarkan di sana bagaimana kemarin kita bisa baca Al-Fatih dalam umur kisaran 17 tahun sudah menguasai Konstantinopel. Jadi saya berharap anak-anakku sekalian, ini wacana yang luar biasa. Kami berharap anak-anak umur-umur anak ini umur-umur golden, jadi umur-umur emas. Di anak SMP ini dalam menghafal Quran, dalam pelajaran Quran akan lebih mudah terserap daripada yang nanti berumur sudah lebih dari itu. Sehingga kami berharap mohon nanti bimbingan para ustadz dari Majelis Tafsir Al-Quran, apalagi ini ada pondok di Mojogedang ini, nanti bisa menjadi kader-kader kita untuk membangkitkan peradaban umat Islam khususnya di Indonesia ini. Kemudian nanti selanjutnya anak-anakku sekalian, selamat bertanding, keluarkan kemampuan yang ada yang selama ini sudah dipersiapkan sebaik-baiknya, sehingga nanti kami berharap anak-anakku sekalian bisa menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Dan alhamdulillah nanti kami berharap tim-tim ini nanti bisa dikelola sebaik-baiknya. Pada saatnya nanti ada lomba di tingkat baik provinsi maupun nasional, nanti bisa kita hadirkan di sana. Mungkin ini yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi apresiasi, selamat pada Majelis Tafsir Al-Quran dan anak-anakku sekalian peserta Al-Husna dan Aksi 2024. Demikian yang perlu kami sampaikan, ada kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Muhammad Rusdianto, SE SPDI MAP atas sambutannya. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan pimpinan pusat MTA oleh Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah
Kepada Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar, yang kali ini diwakili oleh sahabat saya Bapak Kasubag Tata Usaha, beliau Ustadz Haji Muhammad Rusdianto SE SPD MAP, insya Allah sebentar lagi doktor beliau ini, alhamdulillah. Dan yang juga kami hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Mojogedang, Bapak Kapolsek Mojogedang, Bapak Dan Ramil Mojogedang, dan tak lupa Bapak Kepala Desa Pojok yang senantiasa kami hormati. Dan tentunya yang sama-sama kita hormati, kita cintai, asatidzah, bapak-bapak pimpinan MTA tingkat pusat, perwakilan maupun cabang, dan yang kami banggakan segenap panitia, Bapak Ibu yang terlibat dalam kepanitiaan Al-Husna dan aksi ini. Dan tentunya yang kami ta'zimi segenap asatidzah TPQ MTA se-Indonesia, Bapak Ibu wali santri, dan juga adik-adik, anak-anakku, santriwan santriwati TPQ MTA seluruh Indonesia yang saat ini bisa hadir di Pondok Pesantren MTA, pondok yang sangat kita cintai ini. Alhamdulillah, rasa syukur tak henti-hentinya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat karunia, bimbingan, petunjuknya dan ridhonya, sehingga sampai detik ini dan mudah-mudahan sampai nanti kita tinggalkan dunia yang fana ini, Allah masih berkenan menjadikan kita hambanya yang beriman dan bertakwa. Kemudian sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada manusia agung, manusia tanpa salah, tanpa khilaf, tanpa celah, tanpa dosa, yang diutus oleh Allah sebagai pembawa rahmat bagi semesta. Atas izin Allah dan ridhonya, dan dengan kegigihan, kesabaran, keikhlasan, kesungguhan, keistiqomahan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kehidupan yang hanya satu kali ini, kita jadi tahu bagaimana sikap kita seharusnya menjalani amanah kehidupan dari Allah yang hanya satu kali ini. Dan juga kita jadi tahu jalan pulang yang benar menuju Allah. Karena biar bagaimanapun kita semua ini pada waktunya nanti pasti akan berpulang kepada Allah. Tentunya kepulangan kita nanti kepada Allah harus di atas jalan yang Allah ridhoi, yaitu jalan Islam, jalan iman, jalan ihsan, dan jalan ketakwaan.
Baik hadirin yang kami hormati, adik-adik dan anak-anakku, sebelum kami menyampaikan sesuatu, kami ingin bertanya dulu, apa tujuan diadakannya Al-Husna dan aksi ini? Mas Jamal mana ini? Ada ndak ini Mas Jamal? Mana? Tujuannya apa ini? Cek. Alhamdulillah Ustaz. Tujuan diselenggarakannya ajang kreativitas dan silaturahim pemuda Majelis Tafsir Al-Quran serta ajang lomba khutbah Ustadz anak tingkat nasional adalah yang pertama untuk menyiapkan kader dakwah Majelis Tafsir Al-Quran. Kemudian yang kedua untuk menggali dan menyediakan atau wadah potensi-potensi adik-adik tidak hanya pada hal dakwah dalam arti di atas mimbar, tetapi juga dalam hal kreativitas. Disediakan pula wadah perlombaan pengelolaan media sosial yang dewasa ini memang dakwah melalui media sosial. Kemudian juga disediakan pula dakwah melalui drama. Nanti juga ada istilahnya itu perlombaan drama. Jadi sekali lagi kami ulangi, menyiapkan kader dakwah Majelis Tafsir Al-Quran pada khususnya dan umat Islam pada umumnya, serta menyediakan wadah untuk kreativitas adik-adik kita agar bisa berkreasi di rumah sendiri. Terima kasih Ustaz. Sebentar kok, terima kasih. Kalau sudah selesai kegiatan ini, bagaimana tindak lanjut berikutnya? Apa hanya berhenti bubar selesai begitu saja, pulang ke rumah masing-masing atau bagaimana? Afwan, insya Allah untuk tahun ini dan mendatang kami sudah ada wacana dengan tim TPQ maupun dari SDM Pemuda untuk diselenggarakan. Kalau di TV kita sudah ada ajang TK-ku atau Taman Kecilku, maka agar penyiapan kader dakwah ini tidak hanya pada saat perlombaan seperti ini, maka bisa diadakan program di media TV kita atau radio kita, TPQ-ku atau Madinku. Insya Allah demikian Ustaz. Kita rencanakan demikian. Ya, mudah-mudahan tidak hanya sekedar wacana ya. Yang penting itu tindak lanjutnya. Oke, terima kasih Mas Jamal. Syukur Ustaz Ahmad. Ya, ini Ustaz Rus, ini ketua pemuda MTA ini ya. Alhamdulillah tampaknya ya masih muda ini ya. Baik Bapak Ibu, adik-adik dan anak-anakku semuanya, Islam agama yang sangat kita yakini kebenarannya ini mendidik kita, mengajarkan pada kita semua, pada seluruh umat manusia tentang cara hidup yang benar menurut Allah dan Rasul-Nya. Islam mendidik dan mengajarkan pada kita cara berpikir yang lurus, benar sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Islam juga mengajarkan pada kita tentang keikhlasan yang benar, kesabaran yang benar. Banyak orang memberikan nasihat tentang sabar, tetapi tidak sedikit pula yang belum mengerti bagaimana sabar yang benar menurut Islam. Islam juga mendidik kita tentang tata cara bersyukur yang benar, cara merasa yang benar, cara mendengar yang benar, cara beraktivitas yang benar, dan juga cara mati yang benar. Oleh sebab itu, bisa dikatakan manusia itu tidak akan bisa baik tanpa Islam. Kalau menurut Allah di dalam firman-Nya surat An-Nur ayat 39 itu, perbuatan baik seorang manusia tanpa dasar Islam, tidak ada landasan iman kepada Allah, maka perbuatannya hanya seperti kassarob, seperti fata morgana. Dan alhamdulillah
modal utama, modal dasar, modal besar. Semua aktivitas baik kita diterima oleh Allah sudah kita miliki. Karena kita sudah menjadikan Islam sebagai jalan hidup. Kita sudah mengaku beriman kepada Allah. Dengan demikian, semua kegiatan baik yang dilakukan, kalau itu niatnya ikhlas karena Allah dan mengikuti apa yang menjadi tuntunan Rasulullah, insya Allah akan diterima di sisi Allah dan diberikan balasan sebaik-baiknya. Dan Bapak Ibu, perlu kita ingat bersama bahwa Islam ini adalah agama dakwah. Oleh karenanya, wajib setiap muslim dimanapun berada punya kewajiban yang sama, yaitu menyebarluaskan kebaikan dan kebenaran Islam ini, baik untuk dirinya sendiri, keluarganya, lingkungannya, masyarakatnya, ataupun negerinya. Asal menjadi orang Islam, maka dia punya kewajiban untuk mendakwahkan Islam. Kenapa Islam harus didakwahkan? Karena Islam ini mendidik kita tentang ketundukan kepada Allah, mendidik kita tentang penyerahan jiwa dan raga secara total kepada Allah, mendidik kita untuk melakukan pengabdian tanpa batas kepada Allah. Selain itu, Islam ini juga sesuatu yang mendatangkan ketentraman, kedamaian, kebahagiaan di hati pemeluknya. Di samping itu pula, Islam ini merupakan puncak kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya, wajib bagi setiap muslim untuk mendakwahkan, menyebarluaskan kebaikan dan kebenaran Islam dimanapun dia berada. Orang Islam tidak boleh berpangku tangan tanpa berdakwah. Yang memberi kehidupan dirinya adalah Allah. Yang memberi nyawa juga Allah. Yang memberi rezeki, menjamin rezekinya juga Allah. Allah punya perintah kepada setiap muslim, setiap mukmin untuk mendakwahkan kebenaran agamanya. Oleh karena itu, tidak boleh kita berpangku tangan. Apapun resiko dan konsekuensinya, perintah Allah, tegakkan dakwah, tegakkan keadilan, tegakkan kebenaran Islam dimanapun kita berada. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin semuanya, MTA sebagai lembaga dakwah Quran dan Sunnah senantiasa dan terus berusaha melakukan ikhtiarnya. Salah satu ikhtiar yang terus dilakukan, bagaimana MTA ini sebagai lembaga dakwah mempersiapkan kader-kader dakwah yang militan sejak dini. Kader dakwah yang cinta pada agamanya, cinta pada tanah airnya. Karena perintah untuk mempersiapkan kader-kader dakwah ini adalah perintah Allah, bukan perintah manusia. Allah perintahkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 124 itu. Dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhanmu, yaitu oleh Allah, dengan beberapa kalimat. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menunaikan
semua ujian dari Allah itu dengan sangat sempurna. Lantas Allah berfirman, qala inni ja'iluka linnasi imama. Wahai Ibrahim, aku akan jadikan engkau sebagai pemimpin bagi segenap manusia. Nabi Ibrahim berkata, qala wa min dzurriyyati. Demikian pula wahai Allah dengan anak cucuku, anak keturunanku. Maka Allah berfirman, la yanalu ahdidz zalimin. Benar, tetapi janjiku tidak akan berlaku bagi manusia-manusia yang zalim. Kalau kita melihat ayat ini, Bapak Ibu semuanya, adik-adik, anak-anakku semuanya, ini perintah Allah bagi segenap umat Islam, bagi segenap kaum mukmin dimanapun berada, termasuk di dalamnya lembaga-lembaga dakwah, untuk terus mempersiapkan generasi pemimpin di masa mendatang, untuk terus melakukan kaderisasi pemimpin di masa mendatang, mengkader seorang pemimpin yang takut kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, itu lebih penting daripada pemimpin itu sendiri. Karena ayatnya berkata demikian. Kalau kaderisasi tidak dilakukan, regenerasi tidak bisa berjalan dengan baik, itu alamat penyebar luasan kebenaran Islam akan terputus. Na'udzubillah. Itu tidak diharapkan. Allah mengkader Nabi Ibrahim sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar anak keturunan Nabi Ibrahim juga dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin bagi segenap manusia. Permohonan Nabi Ibrahim itu dikabulkan oleh Allah. Tetapi generasi yang zalim tidak akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Allah tidak akan jadikan anak keturunan Nabi Ibrahim manusia-manusia yang tidak beriman kepada Allah untuk menjadi pemimpin yang Allah ridhoi. Oleh karena itu, di MTA akan terus dilakukan kaderisasi, menyiapkan kader-kader terbaik, menyiapkan kader-kader tangguh, kader-kader yang punya akhlakul karimah, kader-kader yang berakhlak dan berpengetahuan. Biar bagaimanapun patah tumbuh hilang berganti harus terus dilakukan. Sebelum patah sudah tumbuh, sebelum hilang sudah berganti. Itulah kaderisasi dalam Islam. Dakwah ini harus terus berjalan. Maka harus ada yang dipersiapkan untuk menerima tongkat estafet dakwah berikutnya. Karena kewajiban kita dimanapun adalah berdakwah. Salah satu ikhtiarnya secara rutin setiap tahun ini Ustadz terus diadakan kegiatan Al-Husna dan aksi. Yang terpenting bukan lombanya. Lomba itu apa penting? Insya Allah penting. Tapi yang terpenting itu bukan bagian yang terpenting. Insya Allah anak-anak, adik-adik semua ini adalah juaranya. Pialanya sebanyak ini. Insya Allah semuanya dapat piala nanti. Betul tak panitia? Mas Jamal, ini semuanya dapat piala atau nanti? Enggak. Oh ya. Yang terpenting bukan lombanya. Lomba penting karena dengan perlombaan itu kita bisa bertemu, bisa bersilaturahim. Namun ada yang lebih penting dari sekedar perlombaan. Apa follow up-nya? Apa tindak lanjutnya? Maka butuh sinergi antara majelis, kemudian Bapak Ibu selaku orang tua, asatidzah semuanya, dan juga tentu Bapak-bapak pimpinan kita yang ada di Kementerian Agama,
butuh sinergitas untuk terus menyiapkan generasi berikutnya, generasi dakwah yang tangguh, militan, loyal, berakhlak, berpengetahuan, mencintai agamanya yaitu Islam dan mencintai tanah airnya yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, kami hanya bisa memohon kepada Allah. Kami berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua pengorbanan dari asatidzah semuanya dalam rangka menyiapkan generasi dakwah berikutnya ini diridhai oleh Allah dan menjadi amal soleh asatidzah semuanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, adik-adik, anak-anakku semuanya, ikuti lomba ini, ajang ini ikhlas karena Allah. Insya Allah kalian semua hari ini juara. Dan mudah-mudahan tidak hanya juara di dunia saja, namun juga juara dunia dan akhirat. Jadilah hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Jadilah hamba Allah yang punya daya juang dalam menegakkan kebenaran agama Allah ini. Dekat kepada Allah. Jangan lupa sholat kalian yang 5 waktu. Jangan lupa dan jangan jauh dari pedoman hidup yang abadi yang diwariskan oleh Rasulullah kepada kita semua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jaga sholat kalian, jaga ngaji kalian, jaga dan amalkan hasil kaji kalian, ikhlas hanya karena Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah untuk sambutannya. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara berikutnya yaitu pembukaan Grand Final Aksi dan Al-Husna tahun 2024. Mohon berkenan kepada Bapak Haji Muhammad Rusdianto SE SPDI MAP bersama Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah, Ustadz Heru Siswanto, Ustadz Suprapto, Ustadz Kardianto, dan Ustadz Jamaluddin untuk naik ke panggung utama. Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anakku sekalian, dengan mengharap ridha Allah SWT, kegiatan Al-Husna dan aksi Majelis Tafsir Al-Quran tingkat nasional tahun 2024 kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang terakhir, yaitu penutup. Mari kita tutup acara hari ini dengan hamdalah. Kami mewakili atas nama panitia mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan selamat bertanding untuk teman-teman semua. Akhirnya saya Wahid Arifuddin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.